Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gema Insani, kembali lagi bersama saya Dadi Hidayat di channel SMK Gema Insani Channel. Nah, seperti biasa pada segmen kali ini kita akan melakukan bincang-bincang bersama siswa-siswi SMK Gema Insani yang pada kebetulan kali ini saya akan melakukan perbincangan bersama siswa kelas 10 TKP yaitu Teh Lia ya. Halo Teh Lia, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk sebelum kita mengenal atau berbincang lebih jauh, mungkin Teh Lia boleh memperkenalkan terlebih dahulu nama dan sekarang lagi aktif di organisasi atau ekstrakurikuler apa aja nih? Halo sahabat Gema Insani, perkenalkan nama saya Lia Fatimah. Saya salah satu siswi kelas 10 TKP. Untuk saat ini saya aktif di sebuah organisasi yaitu OSIS. Tidak hanya itu, saya juga aktif di ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler marching band, pramuka, dan poli. Oh wow, cukup banyak juga ya untuk kegiatan yang diikuti di SMA Gema Insani yang Lia ikuti. Saya agak penasaran, Lia sebagai apa aja sih di organisasi ataupun ekstrakurikuler tersebut? Untuk di kelas sendiri ya, saya sebagai wakil ketua kelas. Untuk di dalam organisasi, saya di OSIS sebagai sekretaris. Untuk di Eskul Marching Band, saya sebagai ketua Eskul Marching Band. Wakil ketua Eskul Marching Band. Di dalam pramuka, saya sebagai pengevaluasi. Wow, saya langsung tertarik kepada sebenarnya apa sih yang buat Lia sendiri tertarik buat ikuti sebanyak itu ya? Karena kan kalau menurut dari sendiri, kadang kalau kita gak bisa ngatur waktunya suka jadi kacau ya, untuk manajemen waktu ataupun manajemen kegiatan. Nah, apa sih yang buat Lia tertarik buat ikut semua kegiatan itu? Jujur ya, untuk pertama kali masuk ke SMK Gema Insani itu kayak langsung suka aja gitu lihat eskul-eskulnya gitu kan. Jadi langsung tertarik aja, dan Lia rasa momen-momen SMK itu memang harus punya kenangan yang banyak gitu. Jadi Lia manfaatin 3 tahun ini ya buat cari pengalaman, buat nanti pas di masa tua Lia bisa ngenang kalau waktu SMK Lia ini gitulah pokoknya. Nah, mungkin ini juga bisa buat jadi catatan buat teman-teman sahabat Gema Insani di rumah, bahwa untuk kita harus memanfaatkan ya waktu belajar kita terutama di sekolah menengah kejuruan ini untuk seaktif mungkin, sebisa mungkin cari banyak pengalaman. Nah, Lia, saya menjadi penasaran nih, bagaimana sih dengan sebegitu banyaknya kegiatan, cara mengatur waktu antara belajar di kelas, organisasi jalan, ekstrakurikuler jalan, bagaimana sih? Ada tips tertentu nggak? Sebenarnya sih lebih ke menghargai waktu aja ya. Kalau misalnya udah waktunya belajar ya kita belajar, waktunya kita kumpul sama organisasi kita kumpul. Kalau misalnya nih kita mau kumpul organisasi, posisinya kita lagi belajar, ya setidaknya kita izin dulu ke pengajarnya atau ke gurunya gitu. Dan intinya sih ya dari Lia lebih menghargai waktu aja, karena kan waktu itu mahal ya. Nah, karena gak bisa diulang kan? Iya, makanya gitu. Intinya itu sih, lebih menghargai waktu dan balik lagi ke diri kita sendiri ya, bagaimana kita cara mengatur waktunya gitu. Oke, dan apakah Lia dalam seminggu ini dalam 1 minggu misalkan nge-spend buat istirahatnya Lia, atau buat main Lia, atau buat ngelakuin hal di luar akademik mungkin? Mungkin kalau itu sih ya paling hari Minggu ya. Tergantung juga gitu. Kadang hari Minggu juga kadang ada kumpulan organisasi apalah gitu. Cuman ya sebisa mungkin kalau buat Lia waktu istirahat paling malam aja, bisa tidur. Kalau lagi sibuk bisa tidur nyenyak aja, itu udah suatu istirahat yang suatu istirahat yang itu bermanfaat banget gitu. Bersyukur banget. Iya, nggak perlu healing kemana-mana. Nah, ngomong-ngomong dalam hal belajar nih Lia, sebenarnya apa sih yang jadi pelajaran favorit Lia di dalam kelas misalkan? Kalau untuk pembelajaran sih Lia lebih favorit ke informatika sama dasar-dasar kejuruan. Karena kan pembelajaran itu adalah salah satu pelajaran penting ya bagi jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Dan di dalam pembelajaran itu juga kita lebih banyak ke praktek sih ya daripada materi. Jadi lebih senang aja gitu ngejalaninnya. Nah, iya juga sih, itu salah satu poin yang cukup penting menurut saya ya. Karena ketika kita mempelajari sesuai apa yang kita juruskan, pelajaran yang kita pelajari sesuai jurusan, maka nantinya jika nanti teman-teman sudah keluar memasuki dunia pekerjaan, itu biasanya sejurus dan gak akan terlalu susah gitu, karena kita sudah mempelajarinya di waktu sekolah.
yang membuat Lia tertarik itu apa sih? Apa dari gurunya, lingkungannya, atau cara belajar guru menerangkannya? Bagaimana itu yang bisa membuat Lia tertarik dalam pelajarannya tadi? Sebenarnya itu dari cara pembelajaran ya, dan ini juga dari diri Lia sendiri, karena kan memang Lia sendiri pengen mendalami lebih dalam lagi untuk pembelajaran IT sama dasar-dasar kejuruan, karena takutnya kalau Lia gak mendalam sekarang pas Lia masuk ke dalam dunia kerja takutnya Lia bingung dan gak paham gitu. Oh iya, wow, keren juga. Pemikiran visioner, sudah memikirkan masa 2-3 tahun ke depan. Nah, untuk teman-teman di rumah mungkin Lia ada tips atau triknya gak sih untuk mengatur kegiatan waktu antara pembelajaran ataupun antara main, ataupun tips agar gak stres aja gitu dengan sebegitu banyaknya kegiatan yang Lia lakukan? Intinya tuh jangan terlalu terpaku sama kegiatan juga, bukannya gak boleh fokus sama kegiatan, cuman kita juga harus bisa mentingin diri sendiri. Ya setidaknya kita gunain waktu kita tuh ya seberharga mungkin ya, kata Lia tadi. Kalau misalnya kita capek jangan terlalu maksain diri gitu, takutnya nanti drop kan. Gitu sih intinya. Kita sudah berbincang banyak tentang hal-hal yang disukai Lia. Nah, kita mungkin mulai beralih ke pelajaran. Sekarang apa nih yang kurang Lia minati atau kurang sukai? Apa ya? Gak ada ya, setiap pembelajaran pasti semuanya lah, suka gak suka kan pasti tetap dijalanin, dipelajarin gitu ya. Paling kalau yang yang kurang gitu paling MTK. Sebenarnya bukan gak suka ya, cuman kayak naik turun gitu. Kadang minggu ini suka, minggu depan enggak gitu. Juga sih. Karena MTK itu kayak musuh bagi siswa sih, emang agak sangat menyeramkan. Iya, sangat menyeramkan. Tapi kalau menurut Lia, tanggapan misalkan ada stereotip yang nggak bisa matematika itu bisa dibilang bodoh lah gitu. Menurut tanggapan Lia gimana? Karena kalau menurut tanggapan Dadi, biasanya kalau kita nggak bisa di MTK, kayaknya belum tentu bodoh di semua itu gitu ya. Kalau Lia sendiri gimana? Kalau kata Lia enggak ya, karena kan kalau orang-orang tuh ya, setiap orang tuh memiliki kemampuannya masing-masing ya. Dan menurut Lia, orang yang berilmu juga belum tentu mempunyai adab gitu ya. Zaman sekarang kan attitude lebih penting ya daripada ilmu. Orang yang mempunyai attitude udah pasti mempunyai ilmu daripada orang yang berilmu tapi tidak mempunyai attitude gitu sih. Benar-benar. Nanti kita quotes ya kata-kata yang barusan tuh buat FYP TikTok. Benar-benar kata-katanya. Nah, Lia, untuk sekarang kan zamannya teknologi ya, digital, dimana kita gak susah lah untuk terlepas dari misalkan yang terdekat handphone gitu kan. Lia sendiri termasuk orang yang mungkin menurut Lia bisa memanfaatkan handphone itu sendiri atau malah terjerumus dalam handphone itu. Misalkan kita scroll TikTok berjam-jam gitu. Apa? Gimana? Kadang-kadang Lia juga kayak gitu ya teman-teman. Ya, karena manusiawi juga. Iya, manusiawi, kita berubah-ubah ya. Nah, tapi kadang juga Lia menggunakan lebih seringnya sih ya buat jadi manfaat buat diri Lia sendiri. Kayak misalnya kan Lia juga usaha lah ya di dalam handphone tuh digunain sebaik mungkin, kayak misalnya jualan online. Nah, jadi nggak terpaku kita scroll TikTok lah, apalah lihat yang nggak terlalu penting gitu. Ya diusahain lah digunain buat yang berfaedah aja gitu. Mantap guys, ternyata nambah lagi nih kegiatan Lia, ternyata juga jualan online ya. Wow, keren sekali. Nah, untuk Lia kan pastilah untuk belajar itu kalau kita terus fokus belajar mungkin akan datanglah ada saatnya kita stres juga kan, muak juga dengan pembelajaran. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri gimana itu ya? Kalau Lia lagi di dalam kelas ya, kita lagi ngejalanin pembelajaran tuh, kalau misalnya kita stres sama pembelajarannya, kalau Lia sendiri paling berhenti dulu belajar, terus minta izin ke gurunya buat ke toilet dulu, kita cuci muka dulu lah gimana gitu, terus jangan dulu langsung balik ke kelas, tapi kita coba tenangin diri dulu sampai emosional kita tuh turun. Karena kalau misalnya kita lagi stres dan emosi lagi tinggi, takutnya nanti jadi bahaya juga gitu, takutnya amarah kita jadi keluar. Jadi kunci dari Lia sih ya sebenarnya mending tenangin diri dulu sampai emosi kita udah turun, baru kita balik lagi ke kelas. Itu bisa teman-teman terapkan juga di rumah ya. Tapi tiap orang biasanya beda-beda stresnya. Kalau saya sendiri biasanya larinya ke main game atau menggambar. Nah, Lia, setelah kita berbincang panjang lebar tentang tips belajar ya di sekolah, sebenarnya yang membuat Lia masuk ke SMK Gema Insani ini apa sih, atau yang membuat Lia senang berada di SMK Gema Insani ini? Boleh mungkin? Sebenarnya sih
sih ya awalnya tuh pelimpan banget ya teman-teman. Memang ya perasaan seseorang dan pemikiran seseorang tuh bisa berubah-ubah kapan aja. Dan alhamdulillahnya Lia milih sekolah yang tepat banget gitu. Udah mah di sini Lia nyaman karena memang teman-teman dan warga sekolah yang lainnya tuh seru gitu, sama guru-gurunya juga alhamdulillah enggak pada judes ya. Pada baik-baik juga. Terus untuk pembelajaran kalau menurut Lia ya alhamdulillah gampang dipahami juga gitu sih. Jadi senang aja, apalagi kan ekstrakurikuler ya, alhamdulillahnya tuh sering ikut event-event gitu kan. Jadi senang juga, jadi dapat pengalaman baru, pembelajaran baru gitu. Oh iya, yang fun fact juga buat teman-teman yang belum tahu bahwa Lia juga waktu itu sempat berpartisipasi dalam event marching band itu CMBCC ya, dalam tingkat kabupaten. Dan sekolah kita salah satu bentuk keberhasilannya bisa meraih 7 piala sekaligus dalam satu event, yaitu dalam mata cabang lomba marching band. Dan itu sebuah penghargaan atau pembuktian bahwa sekolah kita itu swasta tapi emang kualitasnya nggak bisa diragukan dari teman-teman. Dan salah satu yang pengen saya share juga fun fact buat sekolah ini, fun fact juga bahwa saya itu belum lama ya untuk bergabung dalam tim SMA Gema Insani ini. Fun fact-nya yang buat saya betah di sini yaitu orang-orangnya, teman-teman siswa ataupun dari teman-teman guru itu pada ramah sama teman-teman. Jadi boleh lah teman-teman jangan takut mau masuk ke sini gitu. Nah, Lia, saya jadi penasaran ya dengan sebegitu banyaknya kegiatan Lia. Untuk kedepannya Lia sebenarnya cita-citanya jadi apa sih? Doain aja ya teman-teman. Lia sih sebenarnya pengen jadi wanita karir ya, wanita yang mandiri, yang nggak ketergantungan sama orang lain ya. Intinya pengennya tuh kayak bisa sendiri nih, Lia bisa lewatin ini sendiri gitu sih. Jadi pengen jadi wanita karir dan gak ngebebanin orang lain, tapi kan ya kita gak bisa berdiri sendiri juga. Iya, ngerti sih. Keren juga. Saya kirain di luar prediksi jawaban. Kirain kan kalau biasanya teman-teman mungkin cita-cita mau jadi apa, jadi dokter, jadi guru. Kalau ini sungguh ya. Nah Lia, pertanyaan terakhir, apakah ada sesuatu yang ingin Lia share gitu buat teman-teman untuk terus semangat dalam belajar gitu, tips and triknya apa? Bebas, boleh. Apa ya, Lia juga kadang suka males-malesan ya belajar. Paling tips dari Lia tuh jangan gampang putus semangat ya, jangan sampai patah semangat lah, apalagi cuman gara-gara beberapa hal sepele ya. Iya sih. Terus sebisa mungkin kalau misalnya masih seumuran Lia, masih sekolah, itu lebih lebih sering cari pengalaman yang positif, kayak kita ikut kegiatan yang ada di sekolah. Jangan sampai sekolah tuh cuman belajar pulang. Emang ya siswa tuh gitu. Cuman kita juga harus bisa mencari pengalaman lebih buat bisa kita kenang juga di di hari tua nanti, dan itu juga bisa berpotensi buat kita ke depannya sih. Gitu aja. Intinya jangan malas-malasan dan harus aktif juga. Intinya gitu, jangan patah semangat. Dengan penjelasan Lia, saya jadi ingat satu quotes dari Buya Hamka tentang jadikan semua orang sebagai guru dan semua tempat sebagai sekolah, yang artinya mungkin memang benar pembelajaran ilmu yang masuk ke dalam kita itu tidak hanya cuma di sekolah, tapi di semua tempat kita juga bisa mencari ilmu ataupun mendapatkan tempat untuk belajar, teman-teman. Nah, mungkin itu saja obrolan kita kali ini dengan sama siswa. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya terlihat di acara di acara bincang-bincang kali ini. Halo sahabat Gema Insani, jangan lupa tonton terus keseruan yang diposting terus sama SMK Gema Insani Channel, mau itu di YouTube, Instagram, Facebook ataupun TikTok. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe serta nyalakan